Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafilah Minte 2018-1166. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam atau PAI dan juga dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya mahasiswa dari semester 6. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang media pembelajaran. Pemaparan video ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas individu dari pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Sebelum kita meninjau lebih jauh dulu tentang jenis-jenis dari media pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu media pembelajaran, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala sarana yang bisa menyampaikan materi pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran itu adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran itu supaya bisa tersampaikan kepada peserta didik. Nah, baik berupa gambar ataupun audio. Nah, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis media pembelajaran, yakni still picture atau grafik dan audio recording atau audio rekaman. Yang pertama adalah still picture. Apa itu still picture sendiri? Media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka, dan simbol. Nah, still picture ini hanya bisa kita terima melalui indera penglihatan saja, yakni dengan mata ya. Kemudian jenis-jenis dari still picture itu sendiri di sini ada 7: grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, papan flanel, dan bulletin board. Nah, yang pertama adalah grafik. Apa itu yang dimaksud dengan grafik? Nah, grafik itu sendiri adalah penyajian data berangka melalui perpaduan angka ataupun garis. Nah, contoh grafik bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, misalkan di sini jumlah siswa dalam 4 tahun terakhir dari 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, berapa jumlah siswa? Misalkan 2017 misalkan hanya ada 300, 2018 hanya ada 270 misalkan ya. Nah, di sini 2019 ada 450. Nah, jadi grafik ini bertujuan untuk mengetahui pasang surut atau naik turunnya dari suatu hal. Nah, sedangkan yang kedua adalah diagram. Diagram adalah gambaran yang disajikan melalui garis atau simbol. Nah, gambar diagram ini hampir sama dengan grafik, akan tetapi tujuan dari grafik dan diagram ini adalah berbeda. Nah, kalau diagram misalkan contoh nilai rata siswa kelas 10A, 10B, 10C, dan 10D. Nah, kalau grafik ini untuk mengetahui naik turunnya dari suatu hal. Kemudian kalau diagram ini hanya untuk menjelaskan atau memperlihatkan suatu hal. Kemudian yang selanjutnya adalah bagan. Nah, bagan ini adalah perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol. Nah, bagan kalau di dalam dunia pendidikan, misalkan di dalam kelas, yakni di sini ada struktur kelas. Misalkan ada wali kelas, ada ketua kelas, ada wakil, ada sekretaris, dan juga ada bendahara. Jadi ini adalah contoh dari bagan. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah sketsa. Nah, apa itu sketsa? Sketsa berarti melukiskan, yang bertujuan untuk melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu gambar. Nah, sketsa di sini bisa kita contohkan pada bagian-bagian bunga, misalkan ya. Nah, bagian bunga, misalkan ini dinamakan sebagai tangkainya, kelopak, putik, dan benang sari. Ya, itu adalah dari contoh dari sketsa. Kemudian yang selanjutnya poster. Nah, poster ini adalah untuk menarik perhatian orang yang
lewat. Nah, jadi poster ini dibuat untuk menarik perhatian seseorang yang lewat. Misalkan poster, contoh poster misalkan di sini adalah nah, misalkan ya, contoh poster di sini buku adalah jendela dunia, terdapat gambar buku Al-Quran hadis dan juga pensil. Poster ini biasanya diwarnai dengan warna-warna yang menarik dan juga tulisan-tulisannya menggunakan tulisan yang bergaya disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Supaya apa? Karena poster ini adalah bertujuan untuk menarik perhatian dari orang ya, karena ketika kita melihat buku adalah jendela dunia, maka orang akan supaya lebih dekat kepada buku atau yakni mengajak untuk membaca. Nah, kemudian selanjutnya adalah papan flanel. Nah, papan flanel ini adalah untuk menyajikan gambar atau kata yang mudah ditempel. Nah, papan flanel ini seperti papan biasa, akan tetapi dilapisi dengan kain flanel. Tujuannya apa? Supaya ketika kita mau menempelkan suatu gambar ke papan tersebut bisa dengan mudah ditempel dengan mudah dan juga dilepas dengan mudah. Kemudian yang kedua, bulletin board adalah gambar atau tulisan langsung ditempelkan dengan lem. Nah, bulletin board ini hampir sama dengan papan flanel tetapi tanpa flanel ya. Sama-sama papan, berbentuk papan tetapi tanpa flanel. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari still picture itu sendiri. Nah, kelebihan yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Kenapa bisa dikatakan mempermudah? Karena siswa dengan melihat gambar tersebut, oh berarti itu seperti ini ya. Jadi bisa mengetahui tentang isi dari gambar tersebut. Kemudian yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian. Nah, seperti tadi ya, poster itu menggunakan warna yang indah ataupun warna yang menarik sehingga dapat menarik ya, dapat membuat siswa itu ataupun pendidik itu tertarik. Kemudian yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Nah, karena hanya sebuah gambar nanti hanya bisa kita desain, setelah kita desain kita print, nah itu sudah. Jadi dianggap mudah dan harganya juga murah. Akan tetapi still picture ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama apa? Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Nah, jadi untuk orang yang tidak memiliki keterampilan di dalam membuat grafis, ini menganggap bahwa grafis itu adalah sulit ya. Jadi membutuhkan keterampilan khusus. Jadi harus ada keterampilan yang khusus karena di dalam grafis nanti ada desain-desain yang harus dibuat semenarik mungkin. Nah, di sini yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual yang hanya bisa kita lihat. Nah, lalu bagaimana? Terkadang peserta didik tidak bisa menerima suatu materi pembelajaran hanya dengan dengan media visual saja yang bisa kita lihat saja. Tetapi terkadang ada peserta didik yang lebih peka atau lebih cepat nangkap terhadap materi pembelajaran jika melalui audio visual. Nah, sedangkan ini hanya unsur visual saja, hanya bisa kita lihat. Nah, jadi itu adalah kekurangan dari still picture atau grafis. Kemudian yang kedua adalah audio recording atau audio rekaman. Apa itu audio recording atau audio rekaman? Yakni pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Nah, jadi audio recording ini berupa rekaman. Jadi kita membuat materi pembelajaran, kita rekam, kemudian nanti dikirimkan ya kepada peserta didik.
Jadi berbentuk audio rekaman. Nah, kelebihan dari audio recording ini adalah apa? Kita tidak perlu melakukan atau berbicara beberapa kali, cukup satu kali saja kita berbicara, kemudian nanti kan sudah terekam. Setelah terekam bisa dibentuk kaset, kemudian disebarkan kepada peserta didik. Jadi waktunya singkat ya, kita tidak perlu melakukan beberapa kali, ngomong beberapa kali, tidak perlu ya. Kemudian jenis dari audio recording sendiri ini ada dua. Yang pertama adalah radio dan kaset tape recorder. Nah, kalau radio ini pancaran gelombang elektromagnetik. Penyampaiannya melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Kita berbicara di radio, ya, bicara di radio nanti akan dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik yang akan bisa tersampai kepada peserta didik, sehingga ketika guru misalkan memimpin doa di kantor, nah itu bisa terdengar oleh semua kelas karena terdapat radionya ya, karena sudah terdapat radio, sudah direkam ya, sudah direkam oleh dipancarkan gelombang elektromagnetik. Kemudian kalau kaset tape recorder, proses yakni penyampaiannya atau pembuatannya melalui proses perekaman kaset audio. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ketika kita ngomong atau menyampaikan materi direkam terlebih dahulu, kemudian dibentuk kaset audio, nanti bisa disebarkan. Kalau radio tadi kita berbicara langsung dan juga bisa didengar oleh beberapa tempat ya, atau beberapa kelas. Kalau dalam sekolah ketika kita berdoa, guru memimpin doa di kantor, semua kelas, misalkan dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bisa mendengar semuanya, meskipun tidak harus kita terjun ke kelas masing-masing ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.